Shalom teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu untuk teman-teman semua. Senang sekali kami bisa melayani teman-teman semua dalam ibadah online Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nania. Kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita diberikan kesempatan ibadah walaupun kita tidak dapat berkumpul secara bersama. Tetapi kami percaya bahwa lewat ibadah online ini kita semua dipersatukan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri dan hati kita dan kita mulai ibadah di saat ini. Teman-teman dipersilakan berdiri. Mengawali ibadah ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengan penuh sukacita, mari kita puji Tuhan dari pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah Angkatan Muda Ranting Nania yang kami laksanakan di saat ini Allah, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Putra Roh Allah yang kudus. Amin. Teman-teman, mari kita puji Tuhan dari kidung pujian. Mari masuk, mari masuk. Teman-teman pemuda, di malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan yang akan disampaikan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dikuatkan untuk mampu melakukan itu di dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang
karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini berbicara tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini bercerita tentang perjalanan dan pengalaman Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Pada pasal 2 ayat 12 hingga 17, Paulus mengisahkan tentang pelayanannya di Troas. Namun untuk mempermudah kita memahami tentang bacaan kita di hari ini, maka saya membagi bacaan ini menjadi 3 pokok pikiran yang besar. Yang pertama, pokok pikiran pertama terambil dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Paulus bercerita tentang Tuhan yang berkarya untuk membuka jalan bagi setiap pekerjaan pelayanan melalui Rasul Paulus dan teman-teman, sehingga pengenalan akan Kristus atau ajaran yang mereka sampaikan diterima oleh jemaat dengan penuh sukacita. Perikop yang kedua terambil dari ayat 15 sampai 16, bercerita tentang 2 kelompok manusia yang menerima Injil yang mereka sampaikan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang diselamatkan. Bagi orang-orang ini, Paulus dan teman-teman adalah bau yang harum dari Kristus. Berita Injil yang mereka sampaikan adalah berita kehidupan yang menghidupkan. Sedangkan bagi kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang akan binasa, Paulus dan teman-teman adalah bau kematian yang mematikan. Teman-teman pemuda, pada zaman itu, jika seorang raja atau jenderal atau pemimpin perang pulang dengan kemenangan, maka di seluruh negeri akan melakukan pembakaran dupa. Bagi raja atau jenderal, pembakaran dupa adalah bau kemenangan yang menghidupkan. Tetapi bagi para tawanan, bau dupa adalah bau kematian. Pada ayat yang ke-17, Paulus bercerita tentang sikap seorang pelayan dalam melakukan pelayanan. Kita tidak boleh mencari keuntungan. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 perikop besar di atas, Rasul Paulus mau mengajar kita semua di zaman ini selaku pemuda gereja bahwa dalam melaksanakan pelayanan atau pengajaran tentang Injil Kristus, banyak tantangan yang akan kita hadapi, bahkan mungkin lebih rumit dan kompleks dari zaman Paulus. Tetapi kita tidak perlu cemas berlebihan, karena setiap masalah pelayanan pasti akan ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan Allah bagi kita. Sebagai pelayan atau sebagai saksi-saksi Allah, selaku pemuda kita dituntut untuk bisa menyebarkan bau yang harum dari Kristus kepada semua orang di sekitar kita lewat sikap dan kata-kata kita. Setiap hari mungkin berat bagi kita melakukan itu, tetapi lewat tuntunan Roh Kudus, Beta dan teman-teman semua dapat menyebarkan bau keharuman dari Kristus kepada setiap orang. Dan yang terakhir, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa ketong semua dalam melakukan pekerjaan Allah, kita harus bersungguh-sungguh, disiplin, dan tidak mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan pekerjaan Allah dengan baik dan benar,
Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita semua selaku pemuda gereja di dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Teman-teman dipersilakan berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ada dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Engkau untuk berkat-berkat yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami selaku para pemuda. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19
Allah tetap mengizinkan kami mengambil bagian, datang berhimpun, bersujud, dan memuji membesarkan nama-Mu. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya saat ini Allah telah mempersatukan kami di dalam kidung-kidung pujian yang kami naikkan kepada Engkau, bahkan lewat ibadah-ibadah online ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa untuk situasi yang terjadi di saat ini. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang bertugas menangani wabah ini, ya Allah. Biarlah Allah memberikan mereka hikmat kebijaksanaan sebagai petugas, mereka mampu untuk mengatasi penyakit ini. Tetapi jangan biarkan mereka bekerja sendiri atau mengandalkan kekuatan mereka Allah, tapi biarlah Allah turut bekerja bersama dengan mereka, sehingga mereka menemukan cara-cara yang terbaik bagi umat-Mu, masyarakat-Mu, agar kami bisa keluar dari wabah ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita penyakit ini, Allah. Tuhan memberkati mereka. Biarlah lewat jemaah tangan Tuhan melalui para medis, biarlah mereka disembuhkan. Mereka bersyukur dan mereka bercerita tentang karya-karya Allah dalam hidup mereka ketika mereka mengalami COVID-19. Allah di sorga, kami berdoa kepada Engkau, menyerahkan kehidupan kami selaku angkatan muda Gereja Protestan Maluku Ranting Naniang. Saat ini kami terpisah satu dengan yang lain, Bapa, tapi kami tahu kami telah dimeteraikan oleh Allah, sehingga kami aman dan selamat di bawah naungan tangan kasih Allah. Kami berdoa untuk kepengurusan kami. Biarlah Tuhan memberkati mulai dari Ibu Ketua sampai dengan anggota-anggota pengurus. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 mereka tetap giat bekerja, mereka tetap giat melayani, dan mereka tetap menyandarkan diri mereka kepada Tuhan. Program-program kerja yang tidak sempat dilaksanakan Allah karena wabah ini, Tuhan memberkati. Biarlah di lain waktu kami mampu untuk melakukan itu. Tetapi program-program kerja yang harus kami lakukan, biarlah kami lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga apapun pekerjaan yang kami lakukan diberkati oleh Allah. Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk anggota-anggota yang tergabung dalam angkatan muda Ranting Naniang. Tuhan memberkati masing-masing orang dengan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati masing-masing orang dengan masa muda mereka. Tuhan memberkati masing-masing orang dengan kehidupan keluarga mereka. Biarlah Allah, Engkau memberkati mereka sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka dapat terlaksana dengan baik. Ada yang belum menyelesaikan pendidikan mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka sehingga mereka tetap rajin untuk mengikuti sekolah maupun kuliah, walaupun itu lewat online. Ada yang mencari-cari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka tidak memilah-milah pekerjaan, tetapi apa yang mereka dapat mereka kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, yang lebih baik menurut apa yang Allah kehendaki. Allah di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Biarlah Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, sehingga mereka sembuh dan mereka dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dan kehidupan mereka kembali. Ya Allah di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa di saat ini, di tengah-tengah hidup kami yang serba sulit, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, Allah memberikan kami berkat-berkat yang tak terhingga, sehingga di saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami berikan berbau harum di hadapan Allah dan menjadi berkat untuk perluasan pekerjaan tangan Allah di tengah-tengah dunia ini, terkhusus dalam pekerjaan-pekerjaan kaum muda di dalam dunia ini.
Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk jemaat kami, mulai dari pimpinan yang paling tinggi ketua majelis jemaat sampai pimpinan yang paling kecil ketua unit. Tuhan, berkati mereka semua. Mereka bekerja melayani tanpa memandang situasi, tapi biarlah Allah mereka tetap aman dan selamat. Apa yang mereka pikirkan untuk menjaga, melindungi jemaat ini, biarlah Tuhan memberkati mereka semua, sehingga para pelayan ini kedapatan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Allah, di dalam nama Yesus, berkatilah desa kami, berkatilah kota kami, berkatilah provinsi kami, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana Allah berikan kami untuk mencari makan. Biarlah Allah memberkati itu semua, sehingga kami aman dan selamat, walaupun kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami bawa kepadamu. Biarlah kami taruh penuh-penuh ke dalam tangan-Mu, sehingga kami aman dan selamat melewati celaka ini. Allah, ini doa kami, ini permohonan kami. Kiranya Allah, Engkau mendengar, Engkau menjawab itu menurut kasih dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Teman-teman, kita puji Tuhan bersama dari nyanyian Kejemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau. Namun tugas dan pelayanan kita akan terus berjalan. Untuk itu kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati kamu dengan berkat yang melimpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangannya yang perkasa menyertai kamu dan melindungi kamu dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kamu. Amin. Ibadah selesai. Shalom.